yang pertama-tama bagaimana cara berbakti setelah orang tua meninggal dunia. Bapak saya sudah meninggal dunia, ibu saya sudah meninggal dunia. Bagaimana caranya saya berbakti? Disebutkan di dalam hadis, bahkan menurut Syekh bin Baz rahimahullahu taala, itu adalah haditsun tsabit. Tsabit itu artinya ya bisa dipakai. Ya semacam sahih. Thabata 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu sa'alahu sa'ilun faqala ya Rasulullah hal baqiya min birri abawayya syai'un abirruhuma bihi ba'da mautihima. Telah tetap dari Nabi Muhammad SAW bahwa ada seorang sahabat yang bertanya kepada beliau, wahai Rasulullah, apakah masih tersisa daripada bakti kepada ayah bundaku setelah keduanya meninggal dunia? Wahai Rasulullah, bapakku sudah meninggal dunia, ibuku sudah meninggal dunia, saya mau berbakti, apakah masih bisa? Cara berbakti setelah ayah bunda meninggal dunia. Ya, sekarang di kuburan bapak ibu kita, apa yang bisa kita lakukan? As-salatu alaihima wal istighfaru lahuma. Yang nomor 1 dan nomor 2 adalah mendoakan keduanya dan memintakan ampun untuk keduanya. Dan ini terkumpul dalam doa kita, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah hamba, ampunilah ayah bunda hamba, sayang ya Allah mereka berdua sebagaimana mereka berdua mendidik hamba ketika hamba masih kecil. Dan ini yang paling penting Bapak Ibu sekalian, dan ini yang tidak berat sedikit pun. Karena itu di antara wirid-wirid kita adalah yang paling banyak mengucapkan Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bapak ibu kita di kuburan hanya nunggu itu. Bapak ibu kita hanya nunggu kiriman-kiriman doa. Dan jangan dikira doa tidak ada kekuatannya. Doa itu dahsyat kekuatannya. Al-Imam Al-Allamah Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Kitabur Ruh, beliau banyak bercerita tentang mimpi-mimpi para ulama. Dan mimpi itu adalah benar selama tidak bertentangan dengan syariat. Di antara mimpi itu ada orang di kuburan mau diazab. Hampir diazab dia. Hampir diazab. Ternyata tidak jadi. Kenapa tidak jadi? Ternyata ketika dia hampir diazab itu, ya, ada doa yang sampai ke dia. Jadi ada doa, ada orang mendoakan sampai ke dia, nggak jadi diazab. Jadi sampai segitunya doa itu. Orang tua kita di kuburan paling seneng kalau dapat kiriman doa. Bahkan disebutkan ketika kita doakan itu, doa kita berupa apa? Cahaya yang berlapis-lapis. Cahaya berlapis-lapis yang diletakkan di sebuah talam, kemudian ditutupi oleh ya tisu yang sangat indah sekali. Subhanallah. Ini yang paling pasti dan ini paling ganda setelah meninggalnya. Jadi bapak ibu punya wasiat. Yang penting wasiat yang syar'i. Ya, misalnya wasiat harta. Tolong nanti harta saya buat ini, buat itu. Nah, itu boleh. Dengan 2 syarat. Tidak lebih dari 1/3 warisan dan untuk selain ahli waris yang sudah dapat bagian. Ya, itu boleh. Wasiat, melaksanakan wasiatnya. Kemudian yang keempat, wa ikramus sadiqihima, memuliakan sahabat-sahabatnya. Jadi ayah bunda kita punya sahabat, ibu saya punya sahabat fulan. Bapak saya punya sahabat fulan. Setelah ibu meninggal, bapak meninggal, nah saya muliakan sahabat-sahabatnya itu. Jadi bapak ibu di kuburan itu senang. Wah, sahabat-sahabatku dimuliakan oleh anak-anakku. Itu senang. Sahabat dalam kebaikan. Ada seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, pernah di jalan ketemu orang Badui
Yang namanya orang Badui itu orang ala kadarnya. Ya, diberi sesuatu yang sepele senang dia. Tapi dimuliakan oleh sahabat Abdullah bin Umar. Dimuliakan. Luar biasa dimuliakan. Sampai-sampai orang-orang tanya, loh ini orang Badui. Kamu kasih sedikit senang dia. Kenapa kamu muliakan? Lalu dia bilang, ya karena dia sahabatnya bapak saya. Dia adalah sahabatnya bapak saya. Dan Rasulullah SAW mengatakan termasuk bakti kepada ayah bunda adalah memuliakan sahabatnya. Dimuliakan sahabatnya. Kemudian yang kelima, wasilatur rahimil lati la tusalu ila bihima. Kita menyambung tali silaturahim yang biasa mereka sambung. Jadi bapak, ibu biasa nyambung silaturahim ke keluarga-keluarga ini, biasa datang, biasa bantu, dan seterusnya. Maka setelah bapak dan ibu meninggal dunia, kita tetap melanjutkan kebiasaan itu. Kita tetap nyambung dengan mereka, kita tetap bantu mereka. Sehingga bapak, ibu di kuburan mati seakan-akan tidak pernah mati. Kenapa? Kebiasaan saya tetap dilanjutkan anak-anak saya. Itu senang mereka di kuburan. Jadi itu menurut Rasulullah Muhammad SAW di dalam riwayat Abu Dawud, kemudian juga di Musnad. Di antara amalan yang sampai dari orang hidup ke orang mati adalah sedekah. Itu Bapak Ibu kalau buka kitab Aqidah Tahawiyah, ada di kitab Aqidah Tahawiyah. Jadi sedekahnya orang hidup untuk orang mati itu sampai. Sedekah ya. Baik anaknya ataupun orang lain siapapun, yang penting orang Islam. Jadi misalnya saya sedekah, ini saya niatkan sedekah untuk bapak saya, untuk ibu saya, atau sedekah untuk sahabat saya, itu sampai. Jadi boleh ya sedekah. Apalagi juga wakaf. Wakaf apa? Masjid. Ini wakaf masjid untuk bapak saya, ibu saya, tambah sampai lagi. Itu diantara amalan-amalan yang bisa sampai ke orang meninggal dunia, termasuk juga menghajikan, mengumrohkan, itu enggak ada khilafiyah dengan syarat-syaratnya. Adapun kalau menghadiahkan bacaan Al-Quran itu memang ada perbedaan pendapat. Kalau madhab Hambali malah sampai, madhab Syafi'i malah tidak sampai. Dan ini masalah-masalah furu'iyah, masalah-masalah cabang agama, dan tidak perlu diributkan. Masing-masing silakan dengan keyakinannya.